Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, doa terbaik buat kalian semua. Semoga kalian diberi umur panjang gitu kan ya. Serta dimurahkan pintu rezekinya ya, dibuka selebar-lebarnya gitu teman-teman ya. Ya intinya doa terbaik lah buat kalian semua. Dan semoga pada tahun 2025 ini teman-teman ya, kehidupan finansial kalian itu semakin membaik. Amin ya. Oke teman-teman ya, dengan kinerja daripada sektor kripto kali ini, market cap masih stay di area 2,7, altcoin indeksnya masih stay juga di area 21, serta fair aggregate index juga masih di area 27. Jadi belum ada perubahan yang terlalu mencolok ya dalam sektor cryptocurrency kali ini. Cuman di sini teman-teman ya, ada beberapa poin penting ya, poin penting nih buat para pemegang Pi Network ya. Kita akan membahas tentang Pi Network kali ini. Nah, kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk Pi Network dari persentase range-nya dia turun cukup dalam. Turun cukup dalam kali ini. Pi Network itu berada di urutan ke-21 via CoinMarketCap ya. Jadi ini ada penurunan yang cukup signifikan dari market cap-nya juga, teman-teman ya. Ada penurunan yang cukup signifikan dari range harganya juga gitu kan. Nah, jadi di sini kalau kita lihat teman-teman, Pi Network itu sempat menyentuh di bawah $1, tapi sempat recover juga di atas $1. Kali ini masih stay di area $1 ya. Mungkin nanti ketika kalian menemukan video ini gitu kan, mungkin harganya bisa di atas $1 lebih gitu kan, atau di bawah $1 ya. Jadi pergerakannya itu sangat cepat, fluktuatif lah ya. Oke, jadi di sini ada beberapa poin penting yang harus kalian ketahui teman-teman ya, untuk bisa mengembalikan persentase range-nya biar bisa masuk dalam kategori 10 besar ya kan, biar harganya bisa recover. Mungkin salah satu cara ini gitu kan untuk mengembalikan ya kan prospek atau kenaikan harga daripada Pi Network. Nah, mungkin ini menjadi salah satu pemicu juga teman-teman daripada penurunan daripada Pi Network. Selain dari kinerja market yang belum kondusif, mungkin ini juga salah satu pemicu ya, dengan adanya unlock tokennya. Teman-teman bisa kalian lihat sendiri lah ya. Dari 22 Maret itu pembukaannya cukup besar ya. Lantas di tanggal berapa ini nanti ya? 23 ya. Nah, di tanggal 23 Maret itu akan ada unlock juga sekitar 4,27 juta Pi koin atau setara dengan 4,2 juta US dollar. Jadi setiap hari sampai tanggal 19 April itu ada unlock. Mungkin ini salah satu pemicu penurunan daripada Pi Network juga. Nah, selain ini teman-teman ya, apa yang bisa dilakukan oleh tim Pi Network untuk bisa membawa nilainya kembali naik? Oke, di sini ada 3 faktor. Yang pertama, rilis peta jalan. Yang kedua adalah bisa gitu kan, bisa listing ke dalam platform Tier 1. Yang ketiga, transparansi teman-teman, mungkin burning gitu ya. Ini akan menjadi sangat-sangat optimis atau sangat-sangat bagus bagi perkembangan Pi Network di masa depan karena menganut sistem deflasi. Kalau timnya mau ada mekanisme deflasi gitu ya. Oke. Nah, di mana Pcoin burn? Nah, Pcoin dibakar gitu kan. Apakah jaringan Pi merencanakan acara besar dan bagaimana dampaknya pada harga? Oke, jadi mengapa jaringan Pi Network itu akan melonjak jika pengembang meluncurkan peta jalan untuk pembakaran koin Pi guna mengurangi token yang beredar? Nah, ini sangat menarik teman-teman. Kalau dari pihak Pi Network mau menerapkan sistem burning, ini akan sangat-sangat membantu. Ya mungkin diambil berapa persen dari segi transaksi lah ya di jaringan Pi gitu kan. Nah, mungkin bisa menerapkan dengan sistemnya blockchain lainnya gitu kan. Nah, contohnya kayak di Shiba Inu kan, Shiba Inu kan mengambil 70% biaya dasar ya untuk melakukan burning. Oke, seperti itu. Nah, mungkin bisa meniru juga contoh seperti BNB. BNB itu adalah token yang cukup besar tapi dia masih menganut sistem deflasi, ada pembakaran tokennya juga. Nah, kalau Pi Network mau menerapkan hal yang serupa teman-teman ya, mungkin Pi Network itu bisa mengalami kebangkitan ya. Nah, harga Pi Network telah kehilangan momentum dan kehilangan miliaran nilainya dalam beberapa minggu terakhir. Oke, kita ketahui lah all time high daripada Pi Network itu di area $3.
Oke, di area $3 dan kali ini ya harganya di area $1, kadang di bawah $1 kayak gitu kan. Nah, penurunan ini kemungkinan besar karena apa? Kekhawatiran yang terus berlanjut tentang diluasi ya, dilusi teman-teman ya. Dikarenakan lebih dari 1,6 miliar koin akan dibuka tahun ini. Hal ini juga terjadi ketika Bitcoin dan altcoin lainnya anjlok. Jadi bagaimana rumor tentang CoinPi yang hangus akan mengaruhi harga. Nah, jadi di tahun ini teman-teman itu akan ada sekitar 1,6 miliar koin Pi yang akan dirilis ke market. Contohnya ya kayak tadi udah dijadwalkan gitu kan sampai tanggal 29 April ya, setiap harinya ada unlock kayak gitu loh ya teman-teman ya. Nah, ini menimbulkan kekhawatiran dari para komunitas Pi Network juga dong, ya kan? Karena semakin banyak nih nanti circulating supply yang akan beredar, maka di sini akan mempengaruhi harga, gitu kan? Mungkin dari sekian persen orang-orang masih mempertahankan Pi Network, tapi sekian persennya yang udah merasa ketakutan, ya kan, udah merasa panik, ya mereka ngejual dong, ya ngejual Pi Network mereka yang mengakibatkan apa? Harga Pi Network turun, ditambah dengan keadaan Bitcoin, keadaan daripada altcoin juga belum stabil. Nah, jadi kan kemarin saya sempat bilang tuh ya kan buat teman-teman semua ya, mungkin para pioner atau yang orang-orang beli Picoin setelah listing gitu kan. Nah, sebenarnya antara market dengan Picoin itu sama-sama membutuhkan, bro ya. Jadi bukan hanya Picoin nggak membutuhkan market ya, market yang membutuhkan Picoin. Itu salah kalau pemikiran seperti itu kalau menurut saya. Kenapa? Karena gini teman-teman ya. Tanpa adanya bursa, tanpa adanya market yang bisa melakukan jual beli suatu token gitu kan, ya mungkin token tersebut akan bisa ditransaksikan hanya terhadap komunitas Pi aja, mungkin secara barter lah kayak gitu. Tapi kalau udah ada di market itu secara global, orang-orang bisa membeli gitu loh. Jadi win-win solution, sama-sama membutuhkan gitu bro ya. Oke. Pembakaran koin Pi. Nah, ini yang sangat menarik teman-teman. Saat Picoin ini mau menerapkan mekanisme burning untuk tokennya, maka di sini akan menimbulkan rasa kegembiraan bagi komunitas pastinya. Kenapa? Karena dengan total supply yang lumayan besar, teman-teman ya, otomatis mengharapkan pembakaran lah ya untuk mendongkrak harganya di kemudian hari serta mempertipis suplainya. Nah, pembukaan token Pi Network yang akan datang telah berkontribusi pada jatuhnya harga Pi. Nah, yang sedang berlangsung. Data menunjukkan bahwa lebih dari 118 juta token akan dibakar bulan ini. Oke ya. Lebih dari 1,6 miliar token yang saat ini bernilai 1,4 miliar dolar akan dibuka dalam 12 bulan ke depan. Rata-rata pembukaan bulanan akan menjadi 136 juta token itu setiap bulannya, teman-teman ya. Akan ada setiap bulannya itu sekitar 136 juta token. Jadi per hari itu pembukaannya 2 juta, 3 juta. Nah, sampai sebulan yaitu menyentuh di area 136 jutaan. Oke ya. Datanya tadi udah kita lihat di Etherscan. Sorry, bukan di Etherscan ya. Di PiScan gitu ya. Nah, Pi Network akan memiliki lebih banyak token yang dapat dibuka di masa mendatang. Menurut CoinMarketCap, Pi Network memiliki pasokan yang beredar sebesar 6,84 miliar token. Oke. Tapi terakhir kita lihat, teman-teman, bukan terakhir, awal-awal kita lihat Pi Network ini teman-teman sekitar 5,9 miliar ya yang apa? Yang namanya yang awal-awal dia rilis ya, itu sekitar 5,9 miliar. Habis itu naik tuh dari 5,9 miliar sempat kita lihat sampai di area 7 miliar ya kan. Habis itu turun sebesar berapa? Menjadi 6,8 miliar. Berarti di sini ada mekanisme pembakaran. Oke, di sini disebutkan nih ada pembakaran sekitar berapa? Mana tadi ya? 118 juta token akan dibakar bulan ini. Jadi udah dilakukan burning kayaknya ini teman-teman ya. Nah, kalau ada pemburningan seperti ini rutin, teman-teman, maka di sini akan membawa persentase nilai ledakan yang cukup luar biasa, tapi bukan dalam jangka pendeknya, untuk jangka panjangnya gitu kan. Pembakaran koin Pi akan membantu meningkatkan harganya dengan mengurangi jumlah token yang beredar. Meskipun pembakaran di masa mendatang belum dikonfirmasi, ada kemungkinan besar hal itu akan terjadi dalam beberapa bentuk. Salah satu pendekatan adalah membakar semua token yang ditambang oleh para pioneer yang gagal melakukan QIC ya. Itu bisa di burning juga teman-teman ya. Memindahkannya ke mainnet. Token-token ini bisa jadi sangat penting karena apa? Sekitar 12 juta pioner melakukan migrasi pada puncaknya Pi Network memiliki lebih dari 50 juta penambang ya. Dari 50 juta penambang saya kira nggak semuanya eligible gitu kan. Nah, jadi adalah token-token yang terkurung di situ bisa di burning. Nah,
Pendekatan lainnya adalah membakar biaya yang akan dihasilkan di jaringan dari waktu ke waktu. Pi Network memiliki sekitar 100 aplikasi ekosistem selama peluncuran mainnet Pi, ya kan? Angka yang mungkin terus bertambah, biaya yang dihasilkan dari transaksi ini dapat dibakar juga. Meskipun nggak harus membakar 100% dari biaya transaksi ya, setidaknya 50% dari biaya transaksi bisa digunakan untuk buyback and burning gitu ya. Itu udah sangat-sangat membantu. Nah, analis teknis harga jaringan Pi. Oke, jadi ya banyak lah ya spekulasi-spekulasi untuk Pi Network biar bisa recover kembali ya. Ya untuk saat ini ya kita cukup apa ya pantau teman-teman ya untuk Pi Network. Nah, semoga saja mekanisme burning seperti ini diterapkan lah oleh Pi Network ya. Dan mungkin ini dulu ya sedikit informasi tentang Pi Network di mana ini bisa membantu lah ya untuk kenaikan harga di masa yang akan datang. Cuman harus tetap disclaimer. Mungkin ini dulu, tetap semangat dan salam cuan.